Seorang wanita ditemukan tak bernyawa di mobilnya sendiri yang terparkir di Bandara Soekarno-Hatta. Ditemukan dengan kondisi yang tragis, ternyata pelakunya adalah selingkuhannya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu seorang wanita bernama Sri Wahyuni berusia 38 tahun di tahun 2010. Dirinya pun tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Sudah menikah dengan seorang laki-laki dari suku Batak bernama Yan. Suaminya sendiri dikenal sebagai lelaki baik, pernikahannya tak pernah cekcok, pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Punya perekonomian yang cukup, anak-anak yang lucu, bahkan Sri pun beruntung punya suami yang baik. Baru-baru saja Sri pun mendapatkan hadiah dari sang suami saat dirinya ulang tahun. Sri mendapatkan mobil baru, mobil Honda jenis Pride yang plat nomornya dipesan mewah sendiri. Setelah kedua anak dari Sri dan juga sang suami remaja, nampaknya sang suami pun pekerjaannya makin sibuk, bahkan dirinya pun pindah ke Kalimantan karena tuntutan pekerjaan dan proyeknya kebanyakan di Kalimantan. Karena adanya jarak jauh dari rumah tangga mereka, keduanya pun belakangan kerap cekcok, bahkan pasangan ini pun mulai ada yang selingkuh. Menurut teman-teman dari Sri sendiri hilang arah pasca sang suami memutuskan bolak-balik Kalimantan Jakarta. Mengingat kedua anaknya pun sibuk sekolah dan sibuk les. Berbeda dengan kehidupan lamanya, Sri yang kini tinggal di Jakarta, sementara sang suami di Kalimantan. Sri sendiri dengan kehidupan sosialitanya, sementara sang suami dengan segala pekerjaan dan permasalahannya. Karena keuangan pun nampak tak seperti dulu, Sri akhirnya mencoba bekerja di salah satu kafe temannya. Di kafe itu nampaknya Sri juga berkenalan dengan seorang lelaki muda bernama Jen Alter. Saat itu Jen sendiri sama dengan Sri, dirinya tengah bekerja sambilan di kafe tersebut. Jen sendiri adalah anak dosen di Maluku. Dia bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta dan saat ada waktu luang diri pun kerap bekerja di kafe tersebut. Jen dikenal sebagai laki-laki yang nakal, suka mencari tambahan dari tante beruang. Jen kerap membuat tante senang. Sementara tanpa siapapun tahu, di Nabire, Papua di kampungnya, Jen sendiri sudah menikah dan punya 2 orang anak. Jen yang merantau ke Jakarta mencari pekerjaan yang lebih bagus. Jen sendiri nampaknya menikmati kehidupan di Jakarta. Saat berkenalan antara Sri dengan Jen, Sri sendiri jujur kalau dirinya rumah tangganya tak baik-baik saja namun belum bercerai. Begitu juga Jen nampaknya berbeda, dirinya pun mengaku kepada Sri kalau dirinya sudah punya istri dan 2 orang anak. Berbeda kepada tante-tante lainnya, Jen yang selalu menutupi, namun kepada Sri, Jen seakan jujur. Hingga karena mereka makin dekat, keduanya pun memilih berselingkuh dari pasangan masing-masing dan seakan tak peduli mereka menyakiti pasangan masing-masing. Sri akhirnya perkenalkan Jen kepada teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri termasuk kedua anak Sri. Akhirnya tak lama Sri pun menggugat cerai sang suami dan di bulan November 2014 sudah menjalani persidangan untuk yang pertama. Namun aneh ada yang terjadi tepatnya di tanggal 14 November 2014. Seorang salah satu pegawai di bandara mencium bau busuk tak sedap dan nampak menyengat. Hingga akhirnya mencari sumber bau busuk tersebut dan ditemukan sumbernya dari salah satu mobil yang terparkir di bandara. Penasaran, pegawai tersebut mendekati mobil dan mengintip ke dalamnya. Namun kaget menemukan seorang wanita yang sudah tak bernyawa di mobil Pride terparkir langsung di bandara. Pegawai tersebut pun langsung lapor kepada security bandara dan tak lama lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, melakukan evakuasi korban, namun nampaknya pintu terkunci. Hingga akhirnya pihak kepolisian di sana memecahkan kaca mobil agar mobil pun terbuka. Di mobil itu sendiri tak ada identitas, jasad korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Hanya ada satu petunjuk, yaitu kartu keluarga siswa dan nama sekolahnya. Hingga akhirnya diselidiki, pihak kepolisian pun masih dalam penyelidikan. Tak lama pihak kepolisian pun membawa jasad ke rumah sakit dan akhirnya membawa jasad ke rumah sakit untuk otopsi dan identifikasi korban. Setelah dicari identitas korban, ternyata korban sendiri adalah Sri Wahyuni berusia 42 tahun, warga Ciracas. Sri adalah seorang istri pengusaha. Ternyata kartu pelajar tersebut adalah milik anak Sri. Hasil otopsi sendiri mengungkapkan Sri mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya tak selamat. Usai dilakukan otopsi, jasad Sri sendiri dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Di dalam mobil korban sendiri terdapat banyak cairan merah
dan jenis minuman alkohol. Mencoba mencari petunjuk di jok mobil tersebut, namun tak ada apapun lagi. Hingga akhirnya pihak kepolisian mengecek CCTV bandara. Terlihat di tanggal 15 November 2014, nampaknya dalam CCTV tersebut ada mobil yang dikendarai Sri masuk ke dalam bandara. Namun mobil itu pun akhirnya sampai terakhir tak pernah terlihat keluar dari bandara. Saat melihat CCTV, Sri tak sendiri melainkan dengan pacarnya yaitu Jane Alter. Tanggal 19 November hari itu Sri harus ke persidangan perceraiannya, namun Sri tak ditemukan. Yang menyedihkan di tanggal itu pun, Sri yang nampak menghilang padahal dirinya harus menjalani sidang perceraian, namun Sri tak muncul. Di tanggal 19 November di hari itu, Sri harusnya ke persidangan cerainya, namun ternyata Sri ditemukan tak bernyawa di mobil pemberian sang suami. Pihak dari kepolisian pun melakukan pengejaran di kosan Jane Alter di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Di kosan Jane, pihak kepolisian pun mencari petunjuk, hingga akhirnya ada satu nomor telepon dari kakak Jane Alter. Tak lama pihak kepolisian pun menelpon menanyakan keberadaan Jane Alter. Pihak dari sepupu Jane Alter pun kaget, langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian kalau Jane Alter mungkin kembali ke kampung halaman berkumpul dengan keluarganya di Nabera, Papua. Pihak kepolisian menelpon istri Jane dan tak lama istri Jane mengungkapkan kalau suaminya memang sudah ada di Nabire. Mengamankan Jane dan dikembalikan ke Jakarta, Jane sendiri tak bisa menyangkal. Jane akhirnya mengakui perbuatannya dengan motif dirinya kesal karena kerap cekcok. Menurut Jane, di tanggal 14 Jane sendiri bertemu dengan Sri. Saat itu Sri lah yang menjemput Jane dengan mobil Priv-nya. Kemudian mereka ke Bogor untuk bertemu teman-teman dari Sri, namun tak lama mereka pun pulang. Di perjalanan seakan tak mau pulang, memberikan arahan untuk ke Blok M ke salah satu tempat hiburan malam. Keduanya minum-minum di tempat hiburan tersebut meski ada cekcok, karena belakangan Sri sendiri kerap menuding Jane selingkuh dan keduanya pun adu mulut. Tak lama karena Jane kesal, meminta Sri untuk mengantarkannya ke bandara. Jane mengungkap kalau dirinya akan mudik untuk sementara ke Papua. Jane diantarkan ke bandara oleh Sri. Sampai di parkiran, Sri pun mengusir Jane. Sri meminta Jane untuk keluar dari mobilnya dan tak perlu lagi berurusan dengan dirinya. Terus cerewet membuat Jane kesal hingga akhirnya Jane pun langsung mencekik Sri, membekap dan memukul Sri beberapa kali hingga Sri pun tak bernyawa. Setelah tahu kalau Sri sang pacar sudah tak bernyawa, Jane sendiri membeli tiket dan langsung ke Nabire bertemu istrinya. Jane yang berselingkuh dari sang istri kini menyesal dirinya menghabisi wanita selingkuhannya. Jane sendiri mengungkapkan kalau dirinya memang mencintai Sri, namun Sri kerap cerewet dan membuat dirinya hilang kontrol. Jane diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 12 tahun penjara. Suami dari Sri sendiri memang belum bercerai dengan Sri. Persidangan pertama terjadi, namun persidangan kedua Sri pun tak datang. Suami dari Sri sendiri tak tahu kalau Sri sudah punya pacar baru. Begitu juga dengan kedua anak Sri. Suami dari Sri ini pun memaafkan apapun yang terjadi dan diperbuat oleh Sri. Namun tetap meminta lelaki yang menghabisi sang istri dihukum seberat-beratnya. Mengingat anak Sri Darian kini sudah remaja dan mengerti tentang kehidupan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.